Shalom, perkenalkan nama saya Johannes Josi Johansson dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PGSD. Melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Sebelum membahas mengenai judul, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Persumbernya, tujuan cara pengelolaan dan pemanfaatannya, sifat potensi, jenisnya, pembentukannya, nilai ekonomi atau nilai kegunaannya, dan bentuknya. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam biotik atau organik. Yang kedua, sumber daya alam abiotik atau anorganik. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. A. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. B. Sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang urein, tambang batu bara, dan tambang emas. Berdasarkan titik tujuan, sumber daya alam dibedakan atas tiga jenis. Yang pertama, sumber daya alam bahan industri. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan. Dan yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang. Berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya, yang pertama, renewable natural resource, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, unrenewable natural resource atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Akan tetapi juga perlu dikontrol oleh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan fungsi pelestarian. Lingkungan hidup merupakan hal yang patut diperhatikan karena dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya pelestarian hutan dilakukan melalui tata guna lahan peraturan TPTI atau Tebang Pilih Tanam Indonesia, reboisasi, dan sistem tumpang sari. Caranya, peladang diperbolehkan tanam pangan di antara cara penarikan pohon dengan perjanjian memelihara pohon hutan yang ditanam setelah kira-kira 5 tahun. Ketika telah menjadi besar, ia harus pindah. Oleh karena itu, harus ada upaya pelestarian yang dilakukan agar sumber daya alam agar tidak rusak dan penuh titik. Oleh karena itu, kita sebagai penerus harus melestarikannya.